Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi. Sebelum melanjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga atas istirahat kami semalam, dan pagi ini Engkau berikan kami kesempatan kembali di hari yang baru. Sebelum kami memulai banyak aktivitas kami mau belajar dan mengerti firman-Mu serta kehendak-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikannya firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke tangan-Mu, segala yang terbaik terjadi sesuai rencana-Mu. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Jagalah Hatimu, yang dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Firman Tuhan yang mendasarinya adalah Amsal 4 ayat 23-25. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, mana yang kira-kira akan kita pilih? Yang asli atau yang palsu? Mayoritas orang akan menyatakan bahwa pertanyaan seperti tadi tidak perlu dijawab atau ditanyakan mungkin. Itu pertanyaan retorika. Tentu saja, setiap orang pasti mau memilih yang asli. Dibandingkan dengan yang palsu, barang-barang yang asli lebih teruji kualitasnya. Sedangkan yang palsu justru mudah rusak. Kalau misalkan barang itu adalah sepatunya palsu, biasanya akan lebih mudah jebol. Kalau barang itu sendal jepit yang palsu pasti lebih mudah putus. Kalau buku itu adalah buku palsu, pasti buku itu lebih mudah sobek. Kalau baju lebih mudah bolong. Kalau sarung lebih mudah luntur warnanya. Kalau motor lebih suka mogok. Oleh karena itu saudara, yang asli selalu lebih diincar. Meski mungkin kadang sukar untuk mendapatkannya, untuk mencarinya. Mungkin juga kita perlu menunggu waktu yang lama. Atau mungkin juga harganya yang relatif lebih mahal daripada barang yang palsu. Tapi tidak jarang juga saudara, ada yang suka sesuatu yang murah, dan tentu itu bukan barang yang asli. Dalam dunia maya, lebih sulit lagi barang asli atau palsu itu dikenali. Kita tidak bisa tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara, kita perlu berhati-hati. Sebab kita hidup di tengah kepalsuan yang begitu banyak. Dan hidup di tengah kepalsuan ini dilakukan oleh banyak orang. Semua itu dapat memaksa kita untuk bertindak palsu juga sebagaimana orang-orang tersebut. Kita dipaksa untuk ikut serta mensukseskan kampanye palsu itu. Kita mungkin pura-pura kaya, pura-pura suci atau alim, pura-pura sopan, pura-pura baik, pura-pura membela, pura-pura adil, dan sebagainya. Dan di tengah kepalsuan yang ada, kejujuran menjadi begitu mahal harganya. Keaslian diri menjadi sangat mewah nilainya. Dan saking mahalnya kejujuran, tidak ada malah yang ingin atau hendak membelinya. Saking mewahnya keaslian diri tentunya, tidak ada orang yang berani menggapainya. Saudara, kita bertemu dengan orang-orang yang setiap hari memalsukan dirinya, berlomba-lomba menghapus keaslian dirinya, mengejar sesuatu yang palsu dan berlebihan, bertindak pura-pura sesuanya. Hanya itu yang murah, yang paling murah, yang dapat dibeli berkali-kali bahkan tiap detiknya. Saudara, di zaman yang menawarkan kepalsuan, kita sebagai orang percaya harus berhati-hati agar tidak ikut terbawa arus. Kita harus menjaga hati agar tetap murni. Penulis Amsal memberikan ajaran yang baik dalam menangkis kepura-puraan. Dia berkata, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Buanglah mulut penipu dan bibir pembohong, menatap terus ke depan sesuai dengan firman Tuhan.
Keaslian dan otentisitas dalam hidup menjadi mahal di masa kini. Jadi orang-orang Kristiani wajib menjadi pelopor serta teladan dalam mendemonstrasikan integritas diri. Ingatlah saudara bahwa jurus manjur lepas dari kepalsuan adalah menjaga hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami kalau mungkin seringkali kami menjalani hidup yang palsu. Padahal Tuhan mau agar kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang otentik dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu yang telah ditebus, kami rindu agar hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus, yang memancarkan terang-Mu dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah hidup di dalam kebenaran dan muliakanlah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.